Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Sunaria selaku dosen pengampu desain dan analisis algoritma. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Yunita Susandi Putri, NIM 2329101011 dari kelas F. Di sini, algoritma yang saya pilih adalah algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer memiliki 3 alur bagian, yaitu alur divide, alur conquer, dan alur combine. Alur divide membagi-bagi masalah menjadi beberapa sub-masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Alur conquer adalah memecah atau menyelesaikan masing-masing sub-masalah secara rekursif. Alur combine adalah menggabungkan solusi dari masing-masing sub-masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Pembagian dilakukan pada objek masukan atau input yang berupa tabel, larik atau array, matriks, eksponen, dan objek lain tergantung pada masalah yang ada. Pada tiap submasalah harus memiliki karakteristik permasalahan yang serupa dengan karakteristik masalah awal, sehingga metode divide and conquer ini dapat berjalan dengan baik pada persoalan yang diselesaikan dengan pengulangan yang memanggil dirinya sendiri atau rekursif. Algoritma ini juga dapat diterapkan pada proses pengulangan biasa atau iteratif karena pada prinsipnya proses iteratif hampir sama dengan proses rekursif. Nah, langkah penyelesaiannya seperti yang saya jelaskan tadi, ada divide, conquer, dan combine. Divide itu bagi jadi beberapa bagian yang sama, conquer selesaikan setiap bagian, dan combine gabung solusi dari setiap pembagian. Nah, contoh kasusnya adalah diketahui tabel A seukuran n elemen yang berisi nilai-nilai integer. Tentukan nilai minimum dan maksimum sekaligus dalam tabel tersebut. Nah, di sini ada nilai 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, dan 24. Kita akan mencari nilai minimum dan maksimum pada data ini. Nah, algoritmanya adalah untuk kasus n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, itu jika n sama dengan 1, maka nilai min dan sama dengan nilai max sama dengan AM. Jadi berapapun nilai pada A yang pertama, itulah nilai min dan max-nya. Jika n sama dengan 2, maka bandingkanlah kedua elemen dan memperoleh nilai min dan max. Untuk kasus n lebih besar dari 2, itu dilakukan proses yang tadi, divide bagi dua tabel A secara rekursif, conquer eksekusi tiap bagian dengan divide dan conquer, combine bandingkan minimal dari setiap bagian untuk memperoleh nilai minimal keseluruhan, dan bandingkan pula nilai maksimalnya. Nah, berikut adalah algoritma dari menentukan nilai min dan max tersebut. Jadi, dibuatkan satu prosedur di mana prosedur yang bernama min max 2. Nah, di sini diperlukan input A berupa tabel integer, terus variabel I dan J dengan tipe data integer, dengan output min max yang bertipe data integer. Jadi di sini mencari nilai minimum dan maksimum di tabel A secara brute force. Input tabel A yang telah terdefinisi, output nilai minimum dan maksimum dari tabel A. Nah, deklarasinya ada min 1, min 2, max 1, max 2 dengan tipe data integer. Algoritmanya ini adalah untuk yang satu elemen. Terus yang ini untuk memproses dengan 2 elemen saja. Dan berikutnya adalah lebih dari 2 elemen. Jadi bagi 2 tabel pada posisi K. Dilakukan pembagian divide and conquer seperti ini. Nah, dari sini bisa dilihat bagaimana proses algoritmanya tadi. Jadi dari data yang ada di divide dibagi 2 seperti itu.
di 4, 12, 23, 29, 21, 35, 2, dan 24. Bagi lagi, di divide lagi, 4 dan 12, dihasilkan nilai min 4, maksimalnya 12. 23 dan 29, minnya 9, maksnya 23. 21 dan 1, minnya 1, maksnya 21. 35, min dan maksnya sama, 35. 2 dan 24, minnya 2, maksnya 24. Nah, setelah itu digabungkan kembali, dihitung lagi nilai min dan maksnya, minnya 4, maksnya 23, minnya 1, maksnya 21, minnya ini yang digabung, minnya 2, maksnya 35, terus dikombin lagi, yang ini dikombin, minnya 1, maksnya 35, terus dikombin dari kedua eh, data ini, minnya menjadi 1, maksnya menjadi 35, sehingga diperoleh nilai min dan maks, minnya 1, maksnya 35. Nah, dari algoritma tadi kita analisis efisiensi waktu algoritma. Jadi parameter formal, parameter yang didefinisikan dalam tanda kurung pada deklarasi fungsi atau prosedur. Jadi di sana dicontohkan dengan input J yang bertipe data integer. Terus yang kedua ada parameter aktual, yaitu nilai yang diteruskan ke fungsi atau prosedur saat dipanggil. Jadi itu contohnya adalah variabel J yang bertipe data integer. Setelah itu ada basic operation. Pada algoritma rekursif merupakan salah satu operasi pada kondisi seleksi base case atau bagian recursive case. Itu adalah if I sama dengan J dan if I sama dengan J-1. Nah, di sini kita tentukan base case-nya, yaitu N bernilai 1. Ketika N bernilai 1, maka waktu yang diperlukan adalah 1 kali 1 satuan waktu. Untuk worst case, itu ditemukan jumlahnya 3N per 2 min 2. Nah, di sini saya akan lanjutkan dengan menjelaskan kelebihan divide and conquer. 1. Peningkatan efisiensi. Salah satu keuntungan utama dari algoritma divide and conquer adalah bahwa ia dapat meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya komputasi. Dengan memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, algoritma ini dapat menyelesaikan setiap submasalah secara terpisah, yang memungkinkan pemanfaatan paralelismenya dan pemrosesan paralel. 2. Kompleksitas yang dikelompokkan. Algoritma divide and conquer sering digunakan untuk memecahkan masalah dengan kompleksitas yang tinggi. Dengan membagi masalah yang kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil, algoritma ini memecahkan setiap submasalah secara terpisah, yang membuat pemecahan masalah menjadi lebih mudah dan terkelompok. Yang tiga, reusabilitas kode. Algoritma divide and conquer memungkinkan penggunaan kembali kode yang sama untuk menyelesaikan berbagai masalah yang serupa. Dengan membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, kita dapat menggunakan kembali solusi dari submasalah yang sama dalam konteks yang berbeda. Yang terakhir, scalability. Algoritma divide and conquer juga memiliki skalabilitas yang baik. Dengan memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, algoritma ini dapat dengan mudah diimplementasikan pada sistem yang lebih besar dan kompleks. Kita lanjut ke kekurangan algoritma divide and conquer. Jadi yang pertama adalah overhead. Salah satu kekurangan dari algoritma divide and conquer adalah adanya overhead dalam pengelompokan dan penggabungan submasalah. Proses pembagian dan penggabungan ini membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi tambahan, yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan algoritma. Yang kedua, masalah overlapping. Dalam beberapa kasus, submasalah yang dihasilkan dari pemecahan masalah utama dapat tumpang tindih. Artinya beberapa submasalah yang dapat memiliki subset data yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan redundansi dalam perhitungan dan mempengaruhi efisiensi algoritma secara keseluruhan. Kekurangan berikutnya adalah kesulitan analisis. Algoritma divide and conquer seringkali memerlukan analisis matematis yang rumit untuk memahami kompleksitas dan kinerjanya. Pemecahan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, dan penggabungan solusi memerlukan pemahaman yang baik tentang struktur masalah dan hubungan antara submasalah tersebut yang dapat terjadi menjadi rumit untuk beberapa. Yang terakhir adalah keterbatasan dalam kasus terburuk.
Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.